Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas saham-saham yang cukup menarik di perdagangan hari ini. Seperti yang teman-teman ketahui, saham konstruksi cukup menarik di perdagangan hari ini. Mereka naik bersamaan, dan kita akan mencoba melihat potensi apakah kita bisa mencari cuan di saham-saham konstruksi ini, teman-teman. Jadi kita akan langsung saja membahas indeks kita terlebih dahulu. Kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu. Kita akan melihat komposit kita, teman-teman. Kita akan melihat komposit kita seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita kembali di rejectkan dari area supply zone-nya dan belum mampu membreakout area supply zone-nya yang dimana telah kita tandai juga. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, apabila dia masih false break atau masih belum mampu membreak area yang telah kita tandai ini, tandanya dia akan masih tektok-tektok aja, teman-teman. Dia akan masih tektok-tektok aja di area sideways-nya, dan kita berharap cepat atau lambat dia akan mampu membreakout area supply zone-nya atau breakout area yang telah kita tandain, yang dimana ketika dia membreakout area tersebut, dia akan melanjutkan rally-nya, teman-teman. Dia akan melanjutkan rally-nya. Dan teman-teman perhatikan juga, saham kita, indeks kita sudah cukup lama dia masih konsolidasi. Kita berharap ketika dia membreakout area konsolidasinya ini, dia akan lanjut naik dengan sangat signifikan. Jadi pastikan ketika indeks kita telah membreakout area yang telah kita tandakan itu, teman-teman mempunyai dana yang siap untuk teman-teman beli dalam satu saham yang teman-teman sudah watchlistkan, teman-teman. Jadi pastikan ketika saham kita sudah breakout, teman-teman tidak sangkut di saham-saham yang sedang downtrend. Jadi pastikan, makanya itulah gunanya trading ketika kita menjalankannya dengan stop loss. Jadi ketika kita stop loss di satu saham dan indeks kita breakout dari area konsolidasinya, teman-teman tinggal melihat saham-saham mana yang berpotensi akan uptrend. Di situ kita akan mencoba mengembalikan uang kita yang telah terkena stop loss, teman-teman. Jadi untuk indeks kita, view-nya masih sama. Selagi dia belum membreakout area yang telah kita tandai, dia akan masih sideways, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan indeks kita. Kita akan langsung saja membahas saham konstruksi. Pertama, kita akan membahas saham waskita, teman-teman. Kita akan membahas saham waskita. Nah, untuk saham waskita sendiri, teman-teman dapat perhatikan secara structure market dia sangat bearish, teman-teman. Dia sangat bearish, dan di sini kita akan mencoba melihat. Nah, di sini kita tarik channel trend line-nya seperti ini. Sebentar, kita adjust dulu. Kita lihat channel trend line-nya, dan teman-teman dapat perhatikan di sini dia selalu membuat lower low, dia selalu membuat lower low dan lower high. Dan teman-teman dapat perhatikan di sini adalah bottom dia, yang dimana setelah dia membuat area 550 ini, dia tidak membuat new low baru atau lower low baru, teman-teman. Malah di sini dia membentuk base baru. Di sini dia membentuk base, dia berkonsolidasi, dan dia di perdagangan 2 Februari kemarin dia di breakout, teman-teman. Dia di breakout, dan sekarang dia telah membreakout area channel trend line-nya ini. Dia telah membreakout area channel trend line-nya ini, teman-teman. Nah, untuk waskita sendiri sebenarnya cukup menarik, tetapi kembali ke resiko yang teman-teman siap terima. Nah, untuk waskita sendiri, teman-teman apabila di perdagangan besok mencoba spekulasi masuk, atau bagi teman-teman yang tipe risk taker, teman-teman bisa coba masuk di saham ini. Yang penting pastikan resikonya teman-teman gunakan dengan dana yang terukur, teman-teman. Kenapa? Stop loss-nya cukup jauh. Teman-teman dapat perhatikan. Kita adjust. Apabila dia breakout area 605, itu adalah area stop loss kita, teman-teman. Itu adalah area stop loss kita sekitar 7,63% gitu. Itu adalah area stop loss kita. Untuk TP1-nya teman-teman dapat perhatikan di sini. Area 730. Jadi risk to reward-nya 1/1. Sebenarnya cukup sehat ketika kita trading, risk to reward-nya 1/1,5 gitu. Jadi yang penting teman-teman pastikan gunakan dana yang terukur untuk ketika mencoba masuk di saham waskita ini, teman-teman. Secara structure dia sudah oke. Dia di sini membuat low terakhirnya, dia berkonsolidasi, dia membentuk base, dan dia membreakout area base-nya ini, dan di perdagangan hari ini dia membreakout area channel trend line-nya, teman-teman. Dan itu menjadi suatu momentum yang bagus untuk kita mencoba masuk di saham waskita nih. Yang pasti teman-teman gunakan dana yang terukur dan pastikan risikonya berapa persen. Karena apa? Setiap metode yang kita jalankan, kita gunakan, tetapi tidak menjalankannya dengan stop loss,
sama dengan tidak berguna metode itu teman-teman. Sama dengan tidak berguna. Jadi pastikan ketika teman-teman menggunakan metode yang teman-teman kuasai, jalankanlah dengan stop loss gitu. Oke. Nah, itu untuk waskita, teman-teman dapat perhatikan areanya. Apabila juga dikembalikan di retest, dia kembali di retest, itu justru lebih baik teman-teman untuk restore kita. Apabila dia besok di retest ke area 630 sampai 635 atau 640, itu menjadi area yang bagus teman-teman coba masuk apabila dia mencoba retest area channel trendline-nya. Teman-teman perhatikan besok apabila dia meretest, mencoba retest, teman-teman dapat masuk di saham waskita nih. Kembali di teman-teman, apakah teman-teman tipe yang agresif langsung buy on breakout di perdagangan besok, open market langsung beli, atau menunggu dia mencoba retest baru teman-teman masuk. Kembali di style teman-teman seperti apa. Oke, itu untuk waskita. Selanjutnya kita membahas saham Wika teman-teman. Kita membahas saham Wika. Saya untuk Wika ini jauh lebih tertarik daripada yang lainnya teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Teman-teman dapat perhatikan, ini adalah channel trendline-nya yang dimana dia selalu bereaksi ketika dia mengenai channel trendline-nya teman-teman. Dia selalu bereaksi. Dan di sini dia teman-teman dapat perhatikan, dia telah membreakout area channel trendline-nya. Dan kita berharap itu bukan false break. Itu bukan false break. Kita berharap itu bukan false break. Sebenarnya secara momentum dia sangat bagus. Secara momentum dia sangat bagus. Di sini kemarin kita sudah tandakan ini adalah low terakhir dia, tetapi dia telah di breakout dan ini adalah low baru dia. Kita adjustment, ini adalah low terakhir dia. Kita akan adjust, ini adalah low terakhir yang dia buat. Sangat bagus dan dia telah membreakout area yang penting di mana di level 1060 itu adalah area yang bagus. Nah, untuk untuk Wika sendiri sangat bagus teman-teman. Teman-teman dapat perhatikan ini, dia mempunyai bentuk yang berbeda sendiri dibanding saham konstruksi lainnya teman-teman. Ini adalah area yang sangat bagus ketika teman-teman mencoba masuk di saham Wika ini gitu. Sebenarnya sangat jauh untuk dia masuk ke sini, sangat jauh. Sekitar 4% lagi di harga 1060, sangat jauh. Tetapi kembali di teman-teman, apabila teman-teman besok mau mencoba masuk bisa aja. Teman-teman besok mencoba masuk di saham Wika ini bisa aja. Untuk TP1-nya teman-teman dapat perhatikan di situ. Untuk stop loss-nya kita lihat di sini sekitar 7%. Sebentar ya. Nah, untuk TP1-nya kita lihat, kita adjust dulu sebentar teman-teman. Nah, untuk stop loss-nya di 1005, untuk stop loss-nya di 1005. Untuk TP1-nya teman-teman dapat perhatikan di area high-nya ini 1. Ini adalah 1:1, kita lihat dulu setidaknya 1:1 di 1180. Untuk TP2-nya teman-teman dapat perhatikan area ini teman-teman. Ini adalah area penting yang wajib dia lewati untuk dia kembali reverse-nya teman-teman. Itu adalah area penting. Jadi, teman-teman dapat perhatikan area 1 sebentar. Area 1180. Area 2-nya 1205 atau 1200 teman-teman. Kita adjust dulu. Bentar ya. Nah, teman-teman dapat perhatikan area-area ini. Gitu, area 1180 sampai 1200 itu adalah area TP minimal yang akan Wika tuju gitu. Jadi sebenarnya untuk Wika ini kita lebih senang dia memasuki area 1050 teman-teman. Dia 1050 atau 1060. Nah, 1065 itu adalah area yang sangat menarik untuk kita coba masuk. Jadi untuk Wika sendiri sebenarnya teman-teman dapat watchlist juga. Anggap teman-teman tipe yang lebih santai atau lebih prepare apabila dia mencoba meretest ke sini area kurang lebih sekitar 1070. Teman-teman bisa coba masuk 1070 sampai 1060 itu area yang bagus teman-teman coba masuk. Baru teman-teman bisa follow the trend-nya. Kenapa? Itu menjadi suatu risk to reward yang jauh lebih sehat untuk teman-teman trading kan gitu. Jadi misalnya nih, teman-teman besok masuk di 1175 kan? Teman-teman masuk di 1175, cukup stop loss-nya di bawahnya aja. Kita adjust 1035. 1035 adalah area stop loss kita, sekitar 3%. Area TP-nya teman-teman bisa letak di level harga 1200 antara 1180 sampai 1200. Itu adalah area TP yang mungkin kemungkinan besar Wika akan tuju teman-teman. Jadi kembali di teman-teman apakah yang tipe trading atau menunggu konfirmasinya. Dia akan mencoba retest dulu, baru dia up gitu. Kita berharap di perdagangan besok dia mencoba pullback dulu. Dia pullback, teman-teman dapat masuk. Jadi risk to reward-nya jauh lebih sehat, teman-teman. Gitu. Ini adalah area Quasimodo-nya. Sebenarnya ketika dia memasuki area Quasimodo itu sangat bagus untuk teman-teman bisa mencoba masuk di area itu, gitu. Jadi teman-teman dapat watchlist atau perhatikan saham Wika ini. Jadi nanti kita akan update di channel Telegram kita. Bagi teman-teman yang ingin mendapat update-annya, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Nanti kita akan mencoba update untuk saham Wika ini atau waskita juga, teman-teman. Kita berharap saham konstruksi di perdagangan besok
dia mencoba pullback dulu. Ketika dia pullback, di situ kita mencoba mencari momentum untuk masuk, teman-teman. Oke, untuk PTPP kita akan bahas sekarang. Itu untuk Wika kita akan bahas PTPP. Nah, untuk PTPP juga teman-teman dapat perhatikan dia telah membreakout area channel trendline-nya ini, teman-teman. Dia telah membreakout, tetapi di sini adalah ada area supply zone-nya, teman-teman. Drop base drop-nya ini adalah area base-nya. Ini adalah drop base drop, ini area base-nya, dia drop kembali. Di sini membentuk base, tetapi dia up. Di sini dia telah breakout areanya, teman-teman. Ini adalah area yang telah dia breakout, area pentingnya. Jadi untuk PTPP sendiri saya lebih sarankan jangan buy dulu, jangan buy dulu. Strukturnya sedikit berbeda dengan yang Waskita atau Wika tadi yang telah kita perhatikan. Tunggu dia memasuki area yang telah kita tandakan, teman-teman. Tunggu dia memasuki area ini. Nah, tunggu dia memasuki area ini jauh lebih sehat untuk kita masuk gitu. Jadi ketika dia mencoba pullback, kembali dia mencoba pullback, baru teman-teman bisa masuk. Jauh lebih sehat gitu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman masuki area ini sekitar 965, kita lihat stop lossnya berapa persen. 965, 970. Stop lossnya kurang lebih sekitar 4% aja, teman-teman. Stop lossnya kurang lebih sekitar 4%. Dan itu sangat sehat untuk kita tradingkan gitu. Jadi untuk PTPP, Wika atau Waskita, teman-teman dapat perhatikan. Kita berharap kemungkinan besar dia masih pullback dulu, retest dulu. Di situ kita mencari momentumnya untuk masuk, teman-teman. Jadi secara structure sih, konstruksi semua telah membreakout area channel trendline-nya, dan itu menjadi suatu hal yang positif untuk kita mencari momentum yang bagus untuk masuk saham ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita membahas saham ADI, saham terakhir dari konstruksi, teman-teman. Untuk saham ADI sama juga seperti ketiga saham konstruksi yang telah kita analisakan. Kita coba lihat. Sebenarnya dari semua yang kita analisakan, saya lebih senang di Wika tadi. Di Wika tadi dia jauh lebih enak kita melihatnya, teman-teman. Jauh lebih enak. Nah, di sini dia juga telah membreakout area neckline-nya ini, teman-teman. Dia telah membreakout dan dia membentuk seperti pola double bottom. Teman-teman dapat perhatikan. Ini bottom 1, ya kan? Ini bottom satunya. Ini bottom 2-nya, teman-teman. Ini adalah bottom 2-nya. Dan dia ini neckline-nya. Dia telah membreakout area neckline-nya. Dan dia perdagangan hari ini naik plus 2,34% gitu. Jadi untuk ADI juga menarik. Untuk ADI juga menarik. Apabila dia kembali mencoba retest di 850, teman-teman dapat masuk. Dia pullback, ya kan? Teman-teman besok lihat dia pullback di 850, area-area itu kurang lebih, teman-teman langsung ikut follow the trend-nya gitu. Jadi teman-teman dapat perhatikan area neckline-nya nih, teman-teman. Ini adalah area yang sangat bagus untuk teman-teman masuk di saham konstruksi ADI gitu. Jadi kembali di teman-teman pengennya di saham apa? Waskita kah, Wika kah, PTPP kah, atau bahkan ADI gitu. Jadi pola-polanya sama. Dia telah membreakout area channel trendline-nya, tetapi ADI ini teman-teman perhatikan dia sangat menarik. Dia membuat seperti pola double bottom. Dia membuat pola double bottom. Jadi kita berharap di perdagangan besok dia mencoba retest dulu minimal ke 850 dan teman-teman dapat manfaatkan momentumnya untuk masuk di saham ADI ini gitu, teman-teman. Oke, itu untuk ADI. Dan untuk keempat saham konstruksi, selanjutnya saya akan membahas 4 saham yang teman-teman kita di channel Telegram ada request, dan saya melihat ada potensi yang menarik di saham-saham yang ingin saya bahas ini, teman-teman, di luar saham konstruksi. Yang pertama, kita akan mencoba membahas saham truk. Ini adalah saham yang teman-teman kita di channel Telegram request, teman-teman. Nah, untuk saham truk sendiri, teman-teman dapat lihat dia banyak shadow-nya dan candle-nya juga sangat tidak rapi. Tandanya apa? Saham ini mempunyai volatility yang sangat tinggi, teman-teman. Kembali ini adalah saham lapis 3 yang dimana ketika teman-teman mencoba trading di saham yang seperti ini, pastikan teman-teman sudah tahu resikonya dan pastikan juga teman-teman sudah gunakan dana yang terukur untuk masuk di saham yang seperti ini. Karena apa? Ketika teman-teman trading di saham yang seperti ini, teman-teman jangan coba-coba tidak rela cut loss. Sangat berisiko, teman-teman. Jadi teman-teman dapat perhatikan misalnya teman-teman beli di sini kan di high-nya. Rupanya teman-teman tidak dapat cut loss atau tidak rela, teman-teman dapat lihat. Nah, dia turun sangat signifikan. Nah, untuk saham truk sendiri, teman-teman dapat perhatikan, ini adalah low terakhir yang dia buat, teman-teman. Ini adalah low terakhir yang dia buat. Teman-teman dapat perhatikan, ini adalah 174 area low yang terakhir dia buat. Kita coba cari, kita tarik channel trendline-nya seperti ini. Kita tarik dari low 1 ke low 2-nya. Teman-teman dapat perhatikan secara structure market dia masih oke dari sini.
Secara structure market dia masih oke, teman-teman dapat lihat ini adalah low 1, ini high-nya, ini higher low-nya, ini higher high-nya. Di sini dia membuat higher low baru. Kita berharap dia membuat higher high baru. Itu adalah price action-nya yang kita harapkan seperti itu, teman-teman. Nah, untuk truk sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini dia membentuk base kecil yang kita tidak harapkan dia membreakout area ini, membreakout ke bawah area ini, teman-teman. Sebenarnya cukup menarik untuk saham truk ini, cukup menarik. Yang penting teman-teman perhatikan area 174-nya. Yang dimana juga itu telah tercluster di area channel trendline-nya ini, teman-teman. Telah tercluster. Jadi teman-teman perhatikan aja, misalnya di perdagangan besok dia mencoba meretest area 180 sampai 176 atau 175. Teman-teman dapat coba masuk di saham ini. Yang penting pastikan stop loss-nya di bawah 174. Stop loss-nya misalnya 172 gitu. 17 sebentar ya, 170 stop loss-nya. Sebentar kita lihat dulu. Untuk stop loss-nya, teman-teman dapat perhatikan di bawah ini 170, teman-teman. Stop loss-nya itu di 170. Jadi pastikan teman-teman gunakan dana yang terukur. Jadi apabila dia close breakout di area channel trendline-nya ini dan di area low yang terakhir dia buat, teman-teman dapat keluar dulu untuk saham truk ini. Tandanya apa? Structure-nya telah rusak gitu, teman-teman. Secara structure oke, dari sini dia bullish. Dia selalu membuat high, higher low. Teman-teman dapat perhatikan, dan di sini dia membuat higher low baru. Kita berharap ini adalah higher low dia dan dia membentuk base. Teman-teman dapat coba manfaatkan momentumnya untuk masuk di saham truk ini. Yang penting ingat stop loss-nya 170, teman-teman. Itu adalah area stop loss yang teman-teman wajib batasi ketika teman-teman mencoba masuk di saham ini. Oke, itu untuk saham truk. Selanjutnya kita membahas saham Medco, teman-teman. Nah, untuk saham Medco sendiri, teman-teman dapat perhatikan juga di video saya yang sebelumnya, saya katakan ketika dia menyentuh area 545, kita out dulu, kita take profit dulu. Teman-teman dapat perhatikan, ini adalah area yang saya telah tandakan, yang dimana kemungkinan besar dia akan retest pullback di sini dan dia akan breakout area channel trendline-nya. Apabila teman-teman melihat video saya yang mereview saham Medco ini, pasti sudah melihat yang telah saya forecasting untuk saham Medco ini. Dan dia kembali membreakout area channel trendline-nya ini, teman-teman. Itu merupakan suatu structure yang bagus atau suatu momen yang bagus untuk pergerakan saham Medco ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Teman-teman dapat perhatikan. Di channel Telegram juga saya sudah ingatkan bahwasanya area yang bagus untuk Medco ini adalah 510 sampai 525. Itu adalah area yang sangat bagus untuk masuk saham Medco ini, teman-teman. Dan benar saja ketika dia memasuki area 520, dia langsung naik dengan sangat signifikan. Di perdagangan hari ini dia ditutup plus 6,60%, teman-teman. Nah, teman-teman udah perhatikan, kita lihat dari sini, ini adalah low-nya, ini high, ini higher low, ini higher high baru. Dia besar kemungkinan akan buat higher high baru, teman-teman. Ini adalah, sebentar ya, kita ulang. Teman-teman dapat perhatikan, ini adalah low, ini high, ini higher low, ini higher high, ini adalah higher low, dan dia akan membuat higher high baru, teman-teman. Dia akan membuat higher high baru. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham Medco, teman-teman dapat masuk, tetapi pastikan risikonya cukup gede. Jadi untuk Medco sendiri, apabila dia close di 535, teman-teman dapat keluar. Jadi apabila besok di perdagangan teman-teman ingin mencoba buy on breakout di saham ini, teman-teman dapat lakukan seperti ini. Stop loss-nya kita buat di 535 saja. Di 5%, stop loss-nya sekitar 5%. Area TP-nya ini adalah area TP-nya, teman-teman, sekitar 11% gitu. Area 630 adalah area TP-nya. Jadi untuk Medco sendiri, teman-teman dapat perhatikan secara structure dia bagus, dia tidak membuat lower low baru, malah dia membuat high dan higher low baru, higher high, higher low baru, dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan membuat higher high barunya. Jadi kembali di teman-teman, apakah dia besok teman-teman mencoba masuk atau teman-teman menunggu dia mencoba pullback, itu jauh lebih bagus, baru ikut follow the trendnya gitu. Secara structure dia oke. Secara structure dia sudah reverse. Kenapa? Dia telah membentuk high, low, higher high, higher low, higher high, higher low. Itu adalah rumus yang dimana kita bisa mengasumsikan bahwasanya dia akan reverse, teman-teman. Itu adalah suatu rumus apabila teman-teman mempelajari technical analysis. Ketika dia membuat low terakhir, dia membuat high, higher low, higher high, higher low.
tandanya apa? Itu menjadi suatu rumus yang dimana kita bisa mengasumsikan dia akan reverse dari trend bearish ke bullish-nya teman-teman. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham Medco ini atau tidak? Oke, itu untuk Medco. Selanjutnya kita membahas saham BRIS. Kita membahas saham BRIS. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini dia sangat signifikan bearish-nya teman-teman. Dia sangat signifikan bearish-nya. Tetapi di sini ada sesuatu yang menarik saya lihat. Ada sesuatu yang menarik saya lihat teman-teman. Nah, sebenarnya di area bottom ini saya sudah rekomendasikan di channel Telegram untuk masuk di saham BRIS ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pegang dari bawah ini, yang menonton video saya, yang tampil di YouTube kemarin, selamat teman-teman, pasti sudah running profit cukup lumayan. Bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan masuk di saham BRIS ini, ada momentum yang menarik. Ada momentum yang menarik. Kenapa saya katakan seperti itu? Teman-teman dapat lihat. Ini adalah bottom satunya. Kita ganti warnanya dulu. Ini adalah bottom satunya. Ini adalah bottom keduanya, teman-teman. Ini adalah bottom keduanya. Teman-teman dapat perhatikan, ini adalah bottom 1, bottom 2. Ini adalah key levelnya. Ini adalah key level yang telah dia breakout, teman-teman. Ini adalah key level yang telah dia breakout. Itu. Tadi saya katakan di channel Telegram juga ketika dia membreakout area ini, itu menjadi suatu yang bagus untuk saham BRIS ini. Memang dia tadi cukup signifikan naiknya, tetapi dia kembali di-reject-kan. Yang penting ketika dia di-reject-kan, dia tidak close di bawah neckline-nya. Dia tidak close di bawah neckline-nya. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham BRIS ini, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya ketika dia retest di perdagangan besok. Apabila dia memasuki area 1565, teman-teman bisa manfaatkan, dia mencoba meretest area neckline-nya, baru teman-teman follow the trend-nya. Baru teman-teman dapat follow the trend-nya, teman-teman. Teman-teman dapat lihat dia tidak membuat low baru. Di sini adalah low terakhir, dia membuat high. Ini adalah high terakhir dia. Dia sedikit lebih tinggi daripada low-nya ini. Tetapi kita asumsikan ini adalah model seperti double bottom walaupun tidak sempurna, dan ini adalah key level penting atau area neckline-nya yang dimana dia telah breakout, teman-teman. Dia telah breakout. Kita berharap besok dia tidak turun di bawah area key levelnya itu, yang dimana itu adalah area penting untuk structure reverse dia. Jadi teman-teman dapat perhatikan area 1560. Itu adalah area yang penting yang dimana dia tidak boleh turun gitu. Jadi misalnya besok dia masuk di level harga 1560 sampai 1550, teman-teman dapat coba manfaatkan untuk masuk di saham BRIS ini dan manfaatkan untuk follow the trendnya gitu teman-teman. Itu untuk saham BRIS. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk mencoba masuk di saham BRIS ini atau tidak? Yang penting teman-teman biarkan video ini jadi referensi bagi teman-teman ketika teman-teman bingung mau masuk saham apa. Gitu teman-teman. Nah, itu untuk BRIS. Selanjutnya saya akan membahas saham SMBR. Kita membahas saham SMBR. Nah, untuk saham SMBR sendiri, teman-teman dapat lihat dia di sini turun sangat signifikan. Kita coba tarik channel trendline-nya seperti ini. Nah, teman-teman dapat lihat di sini dia masih bereaksi, dia masih di-reject-kan kembali. Teman-teman dapat perhatikan. Tetapi ada yang menarik, di sini adalah low terakhir yang dia buat, teman-teman. Ini adalah low terakhir yang dia buat. Teman-teman dapat perhatikan. Dan ini adalah lower low terakhir. Ini adalah higher high, higher low namanya teman-teman. Ini adalah higher low yang dimana dia telah bertahan dan tidak membuat low baru, teman-teman. Dia tidak membuat low baru. Ini low, ini high, ini higher low, dan kita berharap dia membuat higher high baru. Kita berharap dia membuat higher high baru. Jadi untuk saham SMBR ini, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya ketika dia memasuki area 555 sampai 550, teman-teman dapat masuk di saham ini. Teman-teman dapat masuk spekulasi. Ingat, masih spekulasi. Masih spekulasi. Kenapa? Ini adalah area low terakhir yang dia buat, teman-teman. Ini adalah area low terakhir yang dia buat. Dan stop loss-nya cukup kecil. Apabila dia close di level harga 540, teman-teman stop loss. Itu adalah area stop loss kita 540. Jadi ketika dia memasuki area 55 ini sampai 545, teman-teman bisa manfaatkan untuk mencoba masuk di SMBR ini. Dan stop loss-nya di 540, teman-teman. Itu adalah area stop loss-nya. Dan cukup menarik. Kenapa? Kembali di resikonya sangat kecil. Resikonya sangat kecil, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tipe-tipe yang suka fishing bottom, teman-teman dapat perhatikan saham SMBR ini. Sangat menarik. Kenapa? Ini adalah low terakhir yang dia buat. Besar kemungkinan ketika dia memasuki area ini, dia akan bereaksi. Dia akan bereaksi dan teman-teman bisa manfaatkan itu untuk rebound sementaranya. Tetapi apabila dia membreakout area ini,
channel trendline-nya, besar kemungkinan dia akan reverse, teman-teman. Tandanya apa? Dia akan membuat higher high baru. Dia akan membuat higher high baru, dan itu menjadi suatu yang positif untuk pergerakan saham SMBR ini, teman-teman. Itu yang bagus untuk strukturnya gitu. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk mencoba masuk di saham SMBR ini atau tidak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk SMBR, dan mungkin sampai di sini aja videonya saham-saham yang saya review, teman-teman. Semoga saham-saham yang saya review di video ini teman-teman dapat jadikan referensi untuk teman-teman mencoba trading, atau untuk menjadikan referensi untuk teman-teman apakah teman-teman ingin masuk di saham ini atau tidak gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin saya coba bantu analisakan secara teknikal sahamnya, teman-teman dapat komentar di bawah, atau teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Di situ kita nanti dapat berdiskusi sama-sama, di situ kita dapat sharing-sharing, teman-teman. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.